Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudaraku semuanya. Semoga kita bisa selesaikan sampai garis finish nanti. Oke, kali ini kita akan membahas tentang apa yang sedang terjadi, perang antara Iran yang dikeroyok sama Israel dan Amerika ya. Negara adidaya tapi main keroyokan gitu. Ini kan kita sedang menunggu apakah akan terjadi perang darat ya. Memang perang itu sesungguhnya perang darat. Adapun di laut dan di udara itu langkah awal saja. Apabila kemenangan di darat tidak didapatkan, maka itu belum bisa dikatakan menang. Nah, di situ nanti terjadi fighter yang sesungguhnya. Dan kita lihat mentalitas dari pasukan-pasukan Amerika kan seperti yang Anda tahu lah ya, di dunia-dunia medsos ya seperti itu. Karena mereka juga sebetulnya nggak mau perang. Dan mereka bingung untuk apa perang gitu loh. Kan itu diorder oleh si Netanyahu sebetulnya gitu. Tapi itu lain kali kita bahas. Sekarang kita akan membahas, aku akan cerita dulu. Kalian tahu siapa itu Salahuddin Al-Ayyubi? Apakah dia orang Arab? Ya. Jadi semua yang menjadi sahabat-sahabat Nabi itu tidak semuanya orang Arab ya. Kemarin, iya tapi nggak di channel ini aku bahas. Kemarin kita bahas tentang Parsi ya, Salman Al-Farisi. Itu bukan orang Arab, itu orang Parsi, orang Majus, orang Iran sekarang. Begitu juga Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan orang Arab, itu adalah orang Kurdi ya, orang Kurdi. Suku Kurdi itu tersebar ya, ada sebagian di Turki, ada sebagian di Iran, dan ada sebagian di Irak sisi utara sana. Gue juga nggak tahu gimana ceritanya ya, sebuah kalau bisa dibilang bangsa tapi nggak punya teritorial. Mereka nggak punya teritorial. Apakah pada waktu pengkaplingan teritorial mereka absen atau gimana? Nantilah kita diskusikan itu ya. Tapi yang jelas sebuah bangsa yang tidak punya teritorial gitu loh. Maka mereka tersebar ada di antara gue bilang tadi Turki, ada di Irak, dan ada di Iran. Nah, sekarang kita berbicara tentang perang darat ini. Yang kemarin subhanallah sampai yang mewawancarai menteri luar negerinya Iran sampai nggak bisa ngomong. Begitu Menteri Luar Negerinya Iran ditanya tentang perang darat, itu jawabannya itu sangat percaya diri dan bilang kami menunggu gitu. kami aku lihat wartawan itu sampai mau ngomong apa gitu loh, dijawab kami menunggu gitu ya, perang darat itu ya. Oke. Jadi begini, ini nggak diakui sama si Donald, nggak diakui bahwa mereka juga sebetulnya sudah punya rencana akan memanfaatkan bangsa Kurdi. Bangsa Kurdi, ya. Dan ini gue dapat berita ini tajuknya begini. Kami telah mempersiapkan ini selama 47 tahun. Pasukan Kurdi bersiap menyerbu Iran melalui jalur darat. Ya. Oke, tajuknya kali ini adalah Kurdi jangan mau jadi kambing congeknya Amerika, gitu ya, jangan mau, ya. Nanti tak ceritakan kenapa jangan mau. Oke, ya. Jadi Kurdi itu sudah 47 tahun menanti. Nah, masalahnya Kurdi juga enggak mau, suruh masuk duluan, ya. Maunya Kurdi Amerika yang membuka jalan masuk duluan. Amerika enggak mau. Nah, ini saling tunggu menunggu. Sama waktu Amerika sama Israel, siapa dulu yang nyerang? Itu kan tarik ulur. Akhirnya Israel nggak sabar, Israel dulu nyerang baru Amerika. Sama seperti sekarang ini. Kan dia mau cuci tangan. Menurut aturan kan siapa yang masuk, siapa yang nyerang ya jelas dia yang salah, kan begitu aturan hukum positifnya, kan begitu. Ya. Nah, ini sedang tarik olor, dan itu nggak diakui oleh si Donald bahwa mereka punya rencana mempersiapkan bangsa Kurdi dengan mempersenjatai mereka untuk berhadapan dengan Iran, gitu loh.
untuk berhadapan dengan Iran. Dari sini kan kita bisa tahu gimana liciknya si Amerika ini. Ya, tapi alhamdulillah kita lihat sebetulnya antara presiden, rakyat, dan parlemennya itu nggak kompak. Rakyat dan parlemen itu nggak menghendaki perang. Nah, presidennya itu ya seharusnya di-impeach aja, karena ada mekanisme impeach itu. Ya, jangan biarkan dia seenak perutnya saja gitu. Kemarin rumahnya si Dona juga kan di demo, bahkan disuruh keluar dari Amerika. Ini nggak kompak ya. Sama dengan kita rakyatnya nggak mau masuk Board of Peace ya, BOP yang berkembang menjadi BOW, Board of War jadinya gitu. Ya, kita nggak mau sebagai rakyat. Orang kita sudah genetikanya jelas non-blok, kok ngapain ngeblok gitu. Oke, kita kembali ke suku Kurdi ya. Suku Kurdi ini ya suatu bangsa yang tanpa teritorial ya. Kalau yang ikut ngaji di kajianku di channel sebelah, mereka sudah pada tahu adanya 3 yang tak terpisahkan ya. Nah, ini masuk Akhwan itu teritorial ya, Kurdi enggak punya. Nah, kalau Kurdi masuk itu kerugian bagi bangsa Kurdi. Dia dijadikan kambing congek oleh Amerika. Diambil keperluannya saja. Ketika diperlukan dipakai sama dia. Kalau nggak diperlukan ya sudah dibuang. Ingat Osama bin Laden. Apakah kamu kira Osama bin Laden itu sejak awal sudah musuhan dengan Amerika? Kan enggak. Awalnya itu ya gampangannya itu anak didiknya lah gitu. Cuman kemudian Osama tumbuh dan berkembang menjadi lawan ya, seperti yang kita tahu. Seperti itu. Sama dengan kita. Kenapa kita ngambil Timur dulu? Kan Amerika juga kan ngojok-ngojoki kalau kata orang Jawa. Karena apa? Daripada Amerika habis capek-capek ngurus, biar diurus Indonesia saja. Akhirnya kita ambil kan. Karena apa? Sedang terjadi perang dingin dengan Uni Soviet. Uni Soviet masih ada. Begitu Uni Soviet runtuh, siapa yang ngajukan jejak pendapat? Amerika. Gitu loh. Tapi kita lihat perkembangan terkini, orang-orang parlemen itu orangnya baik-baik ya, semoga kedepannya menjadi baik, tidak lagi mengulangi hal-hal yang tidak baik seperti itu ya. Jadi diambil perlunya saja, kalau nggak perlu lu siapa lu gitu loh. Suku Kurdi ini salah dia mengambil keputusan, bisa jadi itu nggak akan bisa dia berhadapan dengan Iran, rugi. Karena apa? Akan mencederai persahabatan yang sudah ada. Nggak bisa itu mau pakai sistem militer kuat-kuatan, nggak bisa. Kamu nanti dihabisi sama Iran. Harusnya dengan dialog, bagaimana nanti ngomong baik ya. Ada Turki, ada Iran, ada Irak. Ya ngomong baik-baik. Minta sebagian tanah dari Kurdi, sebagian tanah dari Iran, sebagian tanah dari Turki, sebagian tanah dari Irak untuk hidup kalian. Itu jauh lebih baik, lebih damai, dan kalian hidup dalam satu ikatan persaudaraan. Berdamailah dengan saudaramu. Itu lebih menjanjikan daripada dengan kekerasan seperti ini ya. Nanti kamu nggak diperlukan, sama nanti Kurdi ini nanti kalau sampai dia masuk rugi. Pertama, mencederai hubungan dengan Iran ya, dan itu luka yang sulit untuk disembuhkan. Yang kedua, lama-lama juga Kurdi kan nggak mau jadi kambing congek, terus mesti dia melawan. Ketika sudah mulai melawan, diinjak kepalamu. Track recordnya itu begitu, track recordnya. Jadi pesan aku ya, Kurdi, semoga ini bisa sampai ke Kurdi sana lah ya, Kurdistan sana ya. Jangan ya, kamu nggak usah ikut-ikutan. Biar Amerika yang masuk, kamu nggak usah masuk, nggak masuk ikut-ikutan, dan kamu berbaik-baiklah terhadap Iran ya. Siapa tahu usulan yang aku sampaikan tadi bisa terjadi dengan kalian berurun rembuk bareng-bareng ya. Nanti Iran kasih sebagian, Turki kasih sebagian, Irak kasih sebagian, hidup berdampingan sebagai saudara. Itu lebih enak, lebih nyaman. Oke, sampai di sini dulu ya, dan semoga pesan aku ini bisa sampai ke saudara-saudara kita di Kurdi sana, Kurdistan. Oke, matur nuwun, alhamdulillahirabbil alamin.